Selamat malam. Tepat di jam 19.30 atau 7.30 WIB bersama saya Armenia Widya Stuti. Hari ini kita akan belajar bareng bersama Armenia. Jadi teman-teman, ini adalah live IG kedua saya. Jadi rencananya saya ini mau buat program belajar bareng Armenia itu diadakan setiap Jumat jam 19.30 WIB. Jadi rencananya akan tiap minggu ya ada kegiatan ini. Thank you yang sudah hadir. Ada Mas Win. Ditunggu yang lainnya boleh join di IG Live Armenia ini. Hari ini aku mau sharing mengenai memaksimalkan potensi. Jadi program IG Live hari ini aku kasih judul Maximize Your True Potential. Nah, bagaimana cara menemukan talentanya dulu nih. Kalau udah ketemu talentanya, baru setelah itu kita jadi tahu cara untuk memaksimalkan talenta kita. Thank you yang sudah hadir. Terima kasih. Oke. Hari ini baru mulai. Pas banget ya. Jam 19.30, thank you yang sudah hadir. Hari ini kita akan belajar Maximize Your True Potential. Jadi aku akan share dua hal. Yang pertama, bagaimana cara menemukan potensi diri. Yang kedua, setelah ketemu potensi diri, bagaimana cara memaksimalkan potensi yang kita punya. Kurang lebih itu. Oke, dari yang pertama dulu ya. Ada 3 cara untuk menemukan potensi diri kita. Yang pertama adalah refleksi diri. Yang kedua, bisa minta feedback dari orang lain atau dari orang terdekat kita. Terus yang ketiga, bisa juga tahu dari tes psikologi yang ada beredar ya, yang ada online ataupun kita datang ke psikolog. Nah, aku mau breakdown satu persatu nih teman-teman. Thank you yang sudah join. Thank you Pak Yanuar Sunrise. Wah, thank you Rida Arohmi. Thank you Ibu Velia Srinaga. Thank you untuk Galeri Aisyah. Wah, sudah join beberapa teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, aku akan bahas cara pertama untuk menemukan potensi diri kita. Yang pertama dari refleksi diri. Nah, pas aku mau buat program IG Live ini, tiba-tiba tuh aku ketemu satu catatan. Ini waktu aku ikut pelatihan, ada tahunnya 19 Januari 2020. Nah, waktu itu ditanya ini, bagaimana sih supaya ketemu sama potensi diri kita? Pertanyaannya gini, apa yang saya anggap sebagai keahlian, kelihayan, atau kehebatan saya? Gitu ya. Dan di situ saya sharing, saya bacain aja ya. Saya ahli di bidang mengajar dengan ide-ide yang kreatif dan inovatif, dan saya suka membagikan apa yang sudah saya alami ini kepada orang lain supaya orang lain itu akhirnya bisa dapat knowledge, bisa dapat pengalaman dari yang saya punya. Jadi saya suka itu ternyata. Ini dari tahun 2020 nih. Terus pertanyaan kedua, ini salah satu bentuk refleksi diri ya. Apa yang saya alami dan mudah untuk dilakukan meski orang lain tuh menganggapnya sulit. Nah, ternyata Armenia ini tuh suka banget untuk berbicara dan bercerita. Memang nggak pandai dan memukau, tapi saya tuh senang ngasih contoh, senang ngajarin, senang bagi pengalaman. Nah, itu yang kita rasakan ketika bisa ada waktu untuk sharing adalah saya ngerasa happy banget dan waktu berjalan begitu cepat. Kemudian, pertanyaan yang ketiga nih. Hal apa yang secara konsisten saya ini tuh dapat pujian dan diakui oleh orang lain? Nah, ternyata pada saat saya membuat acara, pada saat saya mengajar, orang lain tuh seneng, orang lain tuh terpukau, orang lain tuh happy dengan apa yang saya boleh sampaikan. Jadi kurang lebih itu dari hasil ini ya, refleksi diri yang pernah saya alami di tahun 2020. Nah, saya juga mulai mengulik hal-hal apa saja sih selain 3 hal tadi. Bagaimana cara refleksinya? Pertama nih, apa sih sebenarnya hal-hal yang membuat kita tuh hidup dan bersemangat?
Pertanyaannya itu, apa yang ketika kita lakukan sesuatu atau hal sesuatu itu tuh bikin kita tuh happy banget, bikin kita ngerasa hidup, bikin kita tuh ngerasa apa namanya ya, punya energi ketika sudah melakukan sesuatu. Nah, itu adalah potensi diri kita. Pertanyaan kedua, apa aktivitas yang kita tuh sampai lupa waktu untuk ketika kita melakukannya. Jadi ngerasa yang namanya flow. Nah, ini sempat saya share juga di IG live pertama saya yang lalu ya. Itu find your strength. Bagaimana ketika salah satu cara adalah flow, kita lupa waktu, lupa makan saat melakukan satu aktivitas, itu sebenarnya adalah cara kita ketemu sama potensi diri kita. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Dan yang berikutnya, kapan kita merasa bangga ketika kita melakukan sesuatu gitu. Nah, sama ya pertanyaan yang refleksi yang saya dulu pernah alami di tahun 2020 itu, saya baca ulang lagi sampai orang lain tuh muji kita. Orang lain itu ngerasa kita tuh keren banget, bagus banget. Nah, itu sama pertanyaannya. Apa yang membuat kita tuh bangga melakukan satu hal? Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk merefleksikan diri kita sehingga kita tahu talenta kita. Yang pertama tadi, apa yang membuat kita merasa hidup dan bersemangat? Apa aktivitas yang kita ngerasa flow sampai lupa waktu, lupa makan, dan sebagainya. Kita benar-benar terhanyut, kita ngalir banget. Dan yang ketiga, apa yang kita banggakan dari satu hal atau suatu kegiatan yang kita lakukan. Kurang lebih itu. Thank you untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya sapa lagi, ada Kak Iren Fajar, thank you Kak sudah hadir. Ada Kak Lita, Prayer Lita, thank you. Saya lanjut ya, ini sudah di tahapan kedua. Bagaimana menemukan potensi. Yang pertama tadi refleksi diri, yang kedua adalah minta feedback dari orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat tuh bisa orang tua, bisa teman-teman, bisa sahabat, bisa satu komunitas kita. Kenapa mesti tanya ke mereka? Karena mereka akan jujur ngasih tahu apa sih yang bagus, apa yang kurang di kita. Itu pentingnya kalau kita minta feedback dari orang lain. Dan pertanyaan berikutnya adalah, hal apa sih sebenarnya dari teman-teman kita, dari komunitas kita, bahkan dari orang tua atau orang terdekat kita, yang ketika mereka tanya ke kita tuh, mereka tuh bilangnya gini, kamu tuh bagus banget melakukan satu hal ini gitu. Ada statement, ada pernyataan yang mereka bilang, kamu tuh hebat banget, kamu bagus banget, kamu sangat baik melakukan satu hal. Tanya feedbacknya ke mereka apa. Kalau kamu nggak ngerti tuh, belum ketemu sama talenta kamu. Itu. Yang kedua, ketika mereka minta tolong sama kamu, biasanya teman-teman atau orang terdekat itu minta tolongnya apa? Karena kalau mereka minta tolong sesuatu yang kamu memang benar-benar kuasai, benar-benar kamu keren atau hebat ngelakuinnya, artinya itu kamu sudah ketemu tuh sama potensi kamu. Jadi di tahap yang kedua, gimana caranya menemukan talenta kita, menemukan potensi diri kita adalah tanya ke orang-orang terdekat kita, bagaimana mereka tuh, pandangan mereka kita tuh sangat bagus dalam hal apa. Yang kedua, mereka minta tolongnya kita ngelakuin apa. Contoh, misalnya dalam satu event gitu ya, contohnya tanggal 17 Agustus yang akan datang. Halo, selamat malam teman-teman. Aku mau share hari ini bagaimana cara memaksimalkan potensi diri. Thank you yang sudah hadir. Aku mau share salah satu nih ya, ketika dapat feedback dari orang lain, di bagian tahapan yang kedua adalah mereka minta tolong. Armen itu sering banget dimintain tolong untuk bikin acara. Entah jadi MC ataupun aku merangkai acaranya supaya fun, supaya hidup, supaya menyenangkan gitu ya. Tepatnya acara 17 Agustus besok. Itu aku udah dimintain dari bulan lalu gitu. Jadi artinya mereka paham banget, mereka udah kasih feedback sebelum-sebelumnya, karena acara-acara apapun mereka biasanya minta tolong Armen yang bikinin acaranya ya. Entah Armen jadi panitia acara atau Armen jadi ketua acaranya. Karena mereka tahu pada saat aku melakukan
mengarrange suatu acaranya itu pasti menyenangkan, pasti bagus. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu cara kita ketemu sama potensi diri kita. Kurang lebih itu ya. Jadi orang lain tuh minta tolong apa sih ke kita gitu. Mereka kasih feedback apa buat kita setelah acara? Oh, bagus atau keren banget, memukau atau hebat dan lain sebagainya. Nah, sama nih. Ini adalah halo, selamat malam semuanya yang sudah join. Thank you Agatha Citara, Kak Rima Martina, Mas Budi GL, thank you yang udah join. Aku mau share ini di tahapan kedua bagaimana kita ketemu sama potensi diri kita. Tadi yang pertama, lakukan refleksi diri, lakukan journaling supaya kita tahu nih apa sih sebenarnya potensi diri kita. Yang kedua, dengan minta feedback dari orang-orang terdekat. Kalau dari orang terdekat sudah aku lakukan nih teman-teman. Nah, kadang aku juga berani minta feedback itu dari orang-orang yang baru aku kenal, terutama pada saat aku ngajar. Apa sih katanya mereka ya? Nih, aduh, aku mau ambil dulu nih dari sini ya. Aku mau bacain dengan cepat, ada beberapa nih ya. Katanya kalau Kak Armen lagi ngajar, mereka manggilnya Bu atau Kak Armen gitu ya. Penuh energi, semangat, cerdas. Thank you ya Bu Armen, God bless you. Nah ini. Terus trainingnya menyenangkan, menambah ilmu. Energik dan friendly katanya. Terus apalagi ya, materinya menarik, interaktif. Semoga ada training lanjutan katanya gitu. Cara menyampaikannya menarik, menyenangkan sehingga waktu yang ada berjalan tidak terasa dan lain sebagainya. Ada yang bilang passionate dan energetic trainer gitu. Jadi I love your games. Senang ikut training katanya gitu. Jadi banyak banget nih yang aku kumpulin teman-teman pada saat aku selesai training. Karena aku jadi tahu feedback dari orang lain. Dan yang ketiga, kalau belum ketemu sama talenta diri kita, yang perlu kita lakukan adalah bisa mengikuti tes psikologi. Gitu ya, bisa cari tahu dengan tes minat bakat. Atau kalau aku sendiri, aku ikut Gallup Clifton Strengths untuk tahu sebenarnya kekuatan diri aku atau talenta diri aku tuh apa gitu. Bisa juga ikutan tes MBTI atau DISC. Nah, dari situ akhirnya kita bisa lebih paham sebenarnya potensi diri kita apa. Oke, jadi kurang lebih udah jalan hampir mau 15 menit ya teman-teman ya. Jadi ada langkah pertama sebelum kita memaksimalkan potensi diri kita harus tahu dulu bagaimana cara menemukan potensi diri. Yang pertama, itu tadi aku udah jelasin adalah lakukan refleksi diri. Contoh-contoh pertanyaan refleksi dirinya adalah apa yang kegiatan yang membuat kita tuh ngerasa hidup dan bersemangat. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa aktivitas yang ketika kita lakukan, kita tuh ngerasa flow, sampai lupa waktu, lupa makan, saking enjoy-nya gitu ya. Yang ketiga, pertanyaan refleksi dirinya bisa berupa apa hal yang saya rasa saya tuh bangga banget melakukannya gitu. Jadi lakukan refleksi diri supaya kita tahu potensi diri kita apa. Yang kedua, minta feedback dari orang-orang terdekat, dari keluarga, teman-teman, sahabat, komunitas, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kalau kita dapat feedback mereka, karena mereka biasanya akan jujur ya, ngasih tahu kita itu sangat baik saat melakukan hal-hal apa saja. Nah, mereka akan kasih tahu. Yang kedua tuh biasanya mereka akan minta tolong sama kita melakukan apa. Nah, biasanya mereka minta tolong karena memang kita tuh hebat di bidang itu. Kayak tadi contohnya Armen adalah dimintain bikin acara terdekat adalah 17 Agustus. Karena orang-orang rasa happy ya kalau Armen yang bikinin acara. Kurang lebih itu. Next, yang ketiga, mau tahu potensi diri, langsung aja ambil tes psikologi. Ada banyak tes minat bakat, ada Gallup Clifton Strengths, ada MBTI, ada DISC, dan beberapa tes psikologi yang akhirnya kita tuh kenal dengan diri kita. Kurang lebih itu. Yang berikutnya, tahapan kedua setelah ketemu dengan potensi, tahapan berikutnya adalah
cara untuk memaksimalkan potensinya. Aku juga akan share ada 3 hal, teman-teman. Tapi sebelum masuk ke hal-hal yang cara memaksimalkannya, teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh di chat ya. Kali ini kita fokus mengenai potensi diri. Aku kasih judul Maximize Your True Potential. Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung komen atau tanya aja langsung gitu ya. Nah, caranya ada 3 nih untuk memaksimalkan potensi diri. Pertama, fokus sama kekuatan diri kita, bukan pada kelemahan diri kita. Itu ya, aku ulang pelan-pelan. Fokusnya sama kekuatan diri kita, kehebatan, kelebihan diri, bukan sama kekurangan, bukan sama kelemahan. Itu penting. Jadi kita punya mindset dulu yang benar, fokus pada kelebihan bukan kekurangan diri. Karena dari situ potensi kita tuh bisa bertumbuh, teman-teman. Nah, yang kedua, bagaimana nih cara memaksimalkannya? Yang kedua adalah kalau sudah ketemu potensi, berikutnya adalah kita tentukan tujuan yang jelas dan menantang. Kenapa harus punya tujuan yang jelas dan menantang? Supaya artinya potensi kita itu berkembang. Kalau tadi sudah tumbuh, nah sekarang waktunya makin bertumbuh dan berkembang gitu ya. Kalau kita memaksimalkan potensi kita dengan tujuan yang jelas, tujuan yang terarah. Nah, cara menentukan tujuan, kalau teman-teman belajar banyak, ada yang namanya metode SMART. SMART. Pada saat kita menentukan tujuan, sebaiknya itu spesifik. Benar-benar terukur, terarah gitu ya. Apa sih yang mau ditujukan gitu. Kemudian M-nya itu measurable, terukur. Terus yang ketiga A-nya adalah achievable. SMART-nya adalah reliable. Dan yang kelima, T-nya adalah time bound. Jadi pada saat kita menentukan tujuan untuk memaksimalkan potensi diri kita, harus benar-benar sespesifik mungkin, teman-teman, sedetail mungkin. Jadi kalau sudah tahu tujuannya apa, ya kita lakukan dengan langkah kecil kita. Jangan ditunda-tunda, begitu ya. Next-nya, teman-teman. Kalau udah kita fokus pada kekuatan bukan kelemahan, kita sudah tentukan tujuan yang mau kita capai. Nah, yang ketiga nih, jangan lupa, kita mesti dikelilingi sama orang-orang yang mendukung atau mensupport kita. Itu penting banget, artinya kita punya mentor, kita punya komunitas, kita punya teman-teman yang mendorong pertumbuhan diri kita, ada teman-teman yang tadi ya ngasih feedback yang jujur, terus ada orang-orang yang menginspirasi kita, teman-teman. Jadi penuhi diri kita, di mana lingkungan itu tuh akhirnya juga mendorong pertumbuhan diri, mendorong potensi diri kita. Jadi akhirnya dari situ kita bisa memaksimalkan talenta yang memang udah kita punya ya. Jadi kurang lebih itu saya udah share 3 cara menemukan talenta dan 3 cara memaksimalkan talenta. Saya ulang sekali lagi, yang memaksimalkan talenta pertama, kita punya mindset fokus pada kelebihan atau kekuatan diri, bukan kekurangan. Karena kalau kita fokus pada kekuatan, potensi kita itu bisa bertumbuh. Jadi nggak usah diingat-ingat lagi kurangnya kita apa, lemahnya kita apa. Fokus sama hebatnya kita tuh apa. Kurang lebih itu. Thank you yang sudah join, Kak Herdiawan Kustantio. Thank you. Kemudian yang kedua, tadi udah fokus sama kekuatan bukan kelemahan. Yang kedua adalah tentukan tujuan yang jelas dan menantang supaya potensi kita lebih terarah dengan maksimal ya. Pada saat membuat tujuan jangan lupa gunakan teknik SMART, SMART, supaya tujuan yang kita capai itu benar-benar spesifik, benar-benar bisa tercapai, benar-benar ada waktunya yang terukur, kemudian ada hal-hal spesifik yang kita lakukan. Dan cara mencapai tujuan adalah mulai dulu dari langkah yang kecil. Jangan nunda-nunda, just do it, lakukan aja. Kayak misalnya,
saya mau belajar melukis nih, kayak gini ya. Hal yang harus kita lakukan dengan segera adalah ya cari alat-alatnya, cari kanvasnya, cari cat minyak atau cat air atau kertas dan lain sebagainya, atau ballpoint atau pensil, apapun yang kita punya lah. Langsung akhirnya kita menggambar gitu ya. Terus alat-alatnya tuh disediakan di sekeliling dekat kita gitu. Jadi kita akan lihat alat-alat itu terus sehingga akhirnya kita mau ada keinginan untuk menggambar. Kemudian cari orang-orang yang bisa ngajarin, ikut les dan lain sebagainya. Kayak tadi ya, fokus sama kekuatan bukan kelemahan. Misalnya saya juga hebat di bidang public speaking atau pinter ngomong. Cara komunikasi saya bagus. Lalu yang saya kembangkan apa? Yang saya kembangkan adalah saya ikut training public speaking misalnya. Yang kedua, saya mulai networking ke banyak tempat, ketemu banyak orang. Kemudian karena komunikasi saya juga bagus, saya mulai menulis dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi fokus sama kekuatan. Yang kedua itu kita tadi tentukan tujuan yang jelas dan menantang. Kayak kalau tadi melukis gitu ya, ini ada gambar saya waktu dulu banget. Ya tentunya kita akan buat target ya. Dalam satu hari atau dalam satu minggu, berapa yang akan kita gambar, berapa karya yang akan kita hasilkan, dan lain sebagainya. Itu kalau punya tujuan yang jelas, akhirnya tuh kita jadi semangat untuk mengeluarkan potensi diri kita. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu kelilingi diri kita sama orang-orang yang mensupport, orang-orang yang mendukung, orang-orang yang punya positive vibes untuk kita. Itu akan membuat kita berenergi untuk terus melangkah, menemukan potensi diri kita. Kenapa? Karena orang-orang itu pastinya kasih feedbacknya juga jujur ya. Ada yang salah di diri kita, mereka pasti juga akan kasih dorongan gitu loh, perbaikan buat diri kita. Dan yang salah satu yang paling keren menurut saya adalah belajar untuk mencari mentor. Karena kita ini nggak bisa sendirian, teman-teman. Kita perlu bimbingan. Karena kan selalu ya ada orang yang lebih pengalaman, ada orang yang lebih senior, ada orang yang lebih jalan duluan daripada kita. Nah, dari situ ketika kita punya mentor, kita jadi tahu, bahkan dia bisa ngasih tahu langkah-langkah yang harusnya mungkin tidak kita lalui, atau cara-cara yang pernah dia lakukan dan itu salah, dan itu nggak kita lakukan lagi gitu. Itu hebatnya kalau kita punya mentor. Dan kalau kita punya mentor tentunya apapun bisa kita cerita gitu ya. Kita juga bisa sharing, kita bisa terbuka, kita bisa tanyain pendapatnya. Kalau misalnya ada kesulitan ya ada teman untuk berpikir, ada teman untuk cerita. Kurang lebih itu. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Masih ada kurang lebih 7-8 menit. Aku mau ajak teman-teman boleh sharing, boleh tanya, boleh komentar. Gimana sih cara teman-teman menemukan talenta? Bagaimana cara teman-teman ketemu sama potensi diri teman-teman? Bagaimana teman-teman akhirnya bisa memaksimalkan potensi diri yang teman-teman miliki gitu ya. Oke, aku mau sapa sekali lagi, thank you buat teman-teman yang tadi sudah join ya. Ada Mas Win, ada Martini Kunariadi, ada Januar Sunrise, ada Rida Arohmi, ada Velia Srinaga. Oke, ada siapa lagi ya? Sebentar ya. Terima kasih sudah hadir. Ada Galeri Aisyah, ada Iren Fajar, ada Prayer Lita, ada AGTHCTR, Arima Martina, Budi GL, ada Herdiawan Kustantio, thank you Kak. Ada Black Edio 1, terima kasih yang sudah join. Ada Bu Erna Sari .apb, oke, hadir Bu, halo. Nah ini teman saya juga nih, terima kasih sudah hadir. Yuk, ada yang mau komentar, ada yang mau nanya. Oh, hadir Coach Armen, thank you Kak. Terima kasih Kak Herdiawan, thank you. Oke, jadi
Aku ulang sekali lagi ya, sedikit kalau nih ada teman-teman yang baru join. Program hari ini adalah program belajar bareng Armenia yang aku adain setiap Jumat jam 19.30 sampai jam 20.00 WIB. Jadi aku mau sharing berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu yang aku udah punya. Aku mau sharing, aku mau berbagi buat teman-teman semuanya. Dan hari ini adalah IG live kedua. Yang minggu lalu yang find your strengths, hari ini maximize your true potential. Sebelum kita memaksimalkan potensi, ternyata yang harus kita lakukan pertama kali adalah bagaimana menemukan potensi diri. Ada 3 caranya. Yang pertama, membuat refleksi diri. Jadi kita tanya ke diri kita sendiri, prosesnya bisa journaling ya dengan pertanyaan misalnya. Apa sih yang membuat saya merasa benar-benar hidup dan bersemangat? Yang kedua, apa aktivitas yang membuat saya tuh benar-benar ngalamin flow sampai lupa waktu gitu ya, melakukan sesuatu. Yang ketiga, apa yang membuat saya bangga melakukan satu kegiatan atau satu hal. Jadi refleksi diri. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan potensi diri kita adalah minta feedback dari orang-orang terdekat. Jadi orang terdekat biasanya akan tahu nih kita hebatnya di mana, kita bagusnya di hal apa, dan mereka minta tolong kita itu untuk melakukan apa. Yang ketiga udah pasti adalah langsung tes psikologi aja ya teman-teman, biar tahu bakat minatnya apa, potensinya apa. Bisa dengan Gallup Clifton Strength, bisa juga dengan DISC, MBTI, tes minat bakat, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu. Nah, kalau udah ketemu sama potensi diri, berikutnya adalah cara memaksimalkannya. Ada 3 juga. Yang pertama, fokus sama kekuatan. Itu mindset utamanya, bukan pada kekurangan diri kita. Jadi kalau kita hebatnya di komunikasi, ya cara-cara yang kita lakukan adalah pertama ikut public speaking misalnya. Yang kedua misalnya kita networking, kita belajar nulis karena kita punya komunikasi yang cukup bagus. Yang kedua, tentukan tujuan yang jelas dan menantang. Dan yang ketiga, lingkupi diri kita atau kelilingi diri kita sama orang-orang yang memang suportif. Orang-orang yang dukung, orang-orang yang bisa kasih feedback dengan jujur, orang-orang yang mendukung intinya gitu ya. Cari mentor, cari komunitas, cari teman dan cari sahabat yang bisa mendorong diri kita lebih bagus lagi, potensi kita tergali. Kurang lebih itu ya. Oke, aku baca chat dulu nih dari Budi GL. Halo Mas Budi. Dengan tidak membatasi potensi yang kita punya, karena kadang ada yang berpikir ketika kita potensi pasti akan menjadi bumerang, bahwa pasti nanti akan menjadi tumpuan atau tempat orang minta tolong. Ya itu tadi, ngomongin tentang cara menemukan potensi di bagian yang kedua. Orang tahu kita hebatnya di mana, itu karena dia biasanya tadi ya, minta tolong kita tuh melakukan apa. Tadi contoh yang saya lakukan, saya ceritakan adalah dari bulan lalu pun sudah ada tim yang minta saya untuk merancangkan satu acara. Acara terdekat adalah 17 Agustus. Orang itu udah minta tolong, udah telepon, Armen nanti tolongin ya untuk bikinin acara 17-an. Kenapa? Karena dia tahu saya ketika bikin acara itu memang bagus. Acaranya menarik, atraktif, menghibur, dan lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa kalau orang akhirnya mau minta tolong. Dan bukan artinya jadi tumpuan ya. Ini malah bisa mendatangkan cuan. Kalau kita profesional, bahkan kalau kita hebat merangkai acara, kita bahkan bisa loh bikin I.O. Kita bisa loh minta dibayar dan lain sebagainya. Tapi kalau pure hati kita tulus memberi, ya nggak apa-apa juga gitu. Artinya orang yang minta tolong sama kita sebenarnya tahu kita punya potensi loh di bidang itu ya, bikin acara atau hal-hal lainnya. Kurang lebih seperti itu Mas Budi, thank you sudah bertanya. Ada lagi yang mau sharing? Semoga belajar bareng sama Armenia hari ini bermanfaat ya. Aku cuman kasih 2 hal kok.
cara menemukan potensi diri. Kalau udah ketemu, cara memaksimalkannya bagaimana. Itu 2 aja. Thank you untuk Anggriani Nit 972 yang sudah join. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, thank you buat teman-teman yang sudah hadir nonton IG live aku kali ini. Sampai ketemu minggu depan, kita akan ketemu lagi di sesi belajar bareng Armenia. Judulnya sebentar ya, aku tadi tuh udah bikin judul. Pokoknya execute, sebentar, aku lupa. Judulnya apa? Sebentar aku cari dulu ya. Wait. Tanggalnya dulu deh. Ini kan tanggal 1 Agustus ya. Minggu depan ketemu dengan Armen lagi, tanggal 8 Agustus. Di situ aku akan sharing bagaimana belajar bareng Armen. Nah, ini dia. Execute with excellence. Jadi minggu depan aku akan bawain satu program gimana cara kita bisa mengeksekusi satu pekerjaan atau satu hal yang kita lakukan dengan excellence, teman-teman. Nah, tunggu minggu depan tetap di jam yang sama 19.30 WIB sampai 20.00 WIB. Thank you. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk belajar bareng sama Armenia di kelas offline, aku biasa ngadain training. Yuk boleh di 30 Agustus aku akan bikin acara juga, training bareng Armenia. Yang terdekat adalah besok, tanggal 2, besok 2 Agustus jam 9 pagi di Kemang, Jakarta Selatan. Kalau masih ada yang mau ikutan, besok kita belajar mengenai grow strong with your strengths. Nah, kalau masih ada yang mau ikutan, boleh banget gitu ya. Sama satu lagi, program pertama adalah training. Program kedua, kalau teman-teman mau coaching bareng aku, biasa aku adain sesi selama kurang lebih 60 menit. Yuk belajar bareng sama coaching bareng Armen. Sama-sama kita temuin potensi diri kalian supaya kalian bisa jadi versi terbaik diri kalian. Thank you untuk hari ini yang sudah join. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Thank you ya. Tuhan berkati semuanya.